Terima kasih Tuhan. Engkau mulia, Engkau dahsyat. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Kau sanggup melakukan perkara yang besar yang tidak pernah kami pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh melekat dalam hati kami dan kami boleh melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 27 April 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan hidup berpusat pada Allah. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Mazmur pasal 103. Dan pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-14 sampai pasal 15. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus.
Hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratnya dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Perenungan pada hari ini di tengah kesibukan dunia yang menuntut perhatian kita ke segala arah. Mazmur 103 mengajak kita untuk berhenti sejenak dan mengarahkan hati sepenuhnya kepada Allah. Pemazmur membuka dengan seruan pribadi untuk memuji Tuhan, bukan sekedar secara lahiriah, tetapi dari kedalaman jiwa. Mazmur 103 adalah nyanyian pengagungan kepada Tuhan yang mengajarkan kita tentang inti dari hidup yang berpusat kepada Allah. Pemazmur yang diyakini adalah Daud mengajak jiwanya sendiri untuk memuji Tuhan, bukan sekedar dengan kata-kata, tapi dengan seluruh batin, dengan hidup yang menyatu penuh dalam kesadaran akan kasih dan anugerah Tuhan. Pemazmur tidak hanya berbicara kepada dirinya sendiri, tapi juga mengajak seluruh ciptaan, malaikat, tentara surgawi, dan segala perbuatan Tuhan untuk memuliakan Allah. Hidup yang berpusat pada Allah akan menghasilkan pujian, ketundukan, dan pengakuan akan kemuliaannya. Pemazmur mengingatkan kita untuk tidak melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ia mengampuni segala kesalahan, menyembuhkan segala penyakit, menebus hidup dari lubang kubur, memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, dan memuaskan hasrat dengan kebaikan. Hidup berpusat pada Allah berarti kita tidak melupakan kebaikan-kebaikannya. Kita tidak menjalani hari-hari dengan mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan dengan penuh syukur dan ketergantungan pada kasih dan kemurahannya. Daud mengingatkan kita bahwa Allah menegakkan keadilan bagi segala orang yang diperas dan bahwa Dia menyatakan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel dalam ayat 6 sampai yang ke-7. Firman Allah bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dihidupi. Saat kita menjadikan firman-Nya sebagai pedoman, kita tahu bagaimana bertindak benar dalam setiap aspek hidup. Ayat 8 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Hidup yang berpusat pada Allah dimulai ketika kita benar-benar mengenal siapa Allah itu. Ia bukan Tuhan yang jauh dan tidak peduli, melainkan Tuhan yang dekat, penuh belas kasih dan sabar terhadap kita. Mengenal karakter Allah membuat kita merespon dengan hidup yang penuh hormat, ketaatan, dan rasa syukur. Kita mulai menyesuaikan keinginan kita dengan kehendak-Nya. Allah menjadi teladan dalam mengelola emosi. Dia penuh belas kasihan, sabar, dan pengampun. Jika kita mau hidup berpusat kepada Allah, kita perlu belajar mengendalikan emosi kita sesuai dengan karakternya. Allah juga memberi kita kesempatan, yaitu waktu, talenta, pekerjaan, dan hubungan, bukan untuk kepentingan pribadi semata, tapi untuk menyatakan kasih dan kemuliaannya. Contohnya menggunakan waktu untuk dengan bijak, utamakan hal rohani, jangan tunda ibadah dan pelayanan. Lalu manfaatkan bakat dan kemampuan untuk melayani Tuhan dan sesama. Dalam ayat 15-18, pemazmur menyadarkan kita bahwa manusia seperti rumput dan bunga di padang yang cepat berlalu. Tapi kasih setia Tuhan turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Hidup berpusat pada Allah membantu kita melihat kehidupan dari kacamata kekekalan. Kita tidak melekat pada hal-hal duniawi, tapi memandang kepada janji Tuhan yang kekal. Ini memberi kita kedamaian dan arah dalam hidup yang penuh tantangan. Dalam Mazmur 103:17-18 mengatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Hidup berpusat pada Allah berarti menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar.
Tanggung jawab hidup baik sebagai anak, orang tua, pekerja, pelajar, atau pemimpin harus dijalani dengan takut akan Tuhan. Refleksi kita pada hari ini, Mazmur 103 ayat 19 berkata, Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Hidup berpusat pada Allah berarti mengakui otoritasnya atas hidup kita. Bukan hanya dalam ibadah, tapi dalam setiap keputusan, rencana, dan langkah kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk renungan pada hari ini. Ajar kami untuk hidup memuji-Mu bukan hanya dengan bibir kami, tetapi dengan seluruh hidup kami. Biarlah setiap bagian dari diri kami menyadarkan kasih setia-Mu yang tak berkesudahan. Ajarilah kami untuk hidup berpusat kepadamu, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tolong kami dalam mengelola emosi dan tanggung jawab hidup agar semuanya selaras dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.